Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazira Putri Natasha dari PS6F yang akan mempresentasikan hasil presentasi saya yaitu risiko likuiditas. Baik, langsung saja. Yang pertama ada definisi risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul ketika suatu institusi tidak memiliki cukup kas atau aset yang dapat segera diubah menjadi kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menjaga operasi dan dapat memicu masalah finansial yang lebih besar. Yang kedua, ada pentingnya resiko likuiditas dalam manajemen risiko. Pentingnya resiko likuiditas dalam manajemen risiko terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu tanpa harus menjual aset secara tergesa-gesa atau menanggung kerugian besar. Risiko likuiditas yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan gangguan operasional, penurunan kepercayaan pemangku kepentingan, hingga potensi kebangkrutan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko likuiditas yang efektif menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas keuangan dan kelangsungan operasional perusahaan. Yang ketiga ada penyebab resiko likuiditas. Resiko likuiditas dapat ditimbul akibat berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidaksesuaian antara jatuh tempo aset dan kewajiban, di mana perusahaan tidak memiliki cukup dana tunai saat kewajiban jatuh tempo. Nah, resiko ini juga dapat dipicu oleh ketergantungan pada pendanaan jangka pendek yang tidak stabil, penarikan yang secara tiba-tiba oleh nasabah atau investor, serta kondisi pasar yang tidak liquid yang menyulitkan perusahaan untuk menjual aset dengan cepat tanpa mengalami kerugian. Selain itu, penurunan nilai jaminan atau kualitas aset serta lemahnya manajemen arus kas turut memperbesar potensi terjadinya risiko likuiditas. Kombinasi dari faktor-faktor ini dapat menyebabkan gangguan operasional, menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan bahkan mengancam kelangsungan bisnis yang tidak dikelola dengan baik. Nah, yang ketiga ada tipe-tipe resiko likuiditas. Resiko tipe-tipenya ada tiga, yaitu resiko likuiditas pasar. Resiko ini muncul ketika pasar tidak dapat menyediakan likuiditas yang cukup untuk menjual aset tanpa mempengaruhi harga secara signifikan. Hal ini sering terjadi pada saat volatilitas tinggi atau saat kondisi pasar yang tidak stabil. Yang kedua ada resiko likuiditas pembiayaan. Nah, resiko ini terkait dengan kemampuan suatu entitas untuk mendapatkan pembiayaan saat dibutuhkan. Ketidakmampuan untuk mengakses sumber pembiayaan dapat menghambat operasional dan pertumbuhan bisnis. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas operasional. Nah, resiko ini berhubungan dengan keterbatasan likuiditas akibat masalah internal seperti keterlambatan transaksi atau kekurangan sistem pengelolaan operasional dapat mempengaruhi kesulitan. Nah, yang mengukur resiko likuiditas. Metode yang umum digunakan untuk mengukur likuiditas termasuk likuiditas analisis arus kas, rasio likuiditas, dan stress testing. Masing-masing metode memberikan perspektif berbeda terhadap kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada indikator utama resiko likuiditas. Nah, indikator utama resiko likuiditas mencakup resiko likuiditas seperti current ratio dan quick ratio. Indikator ini membantu manajer dalam mengevaluasi kesanggupan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial tanpa penjualan aset. Nah, yang ketiga ada model pengukuran likuiditas yang populer termasuk model maturity ladder dan model cash flow projection. Nah, model ini membantu dalam merencanakan kebutuhan likuiditas di masa depan berdasarkan proyeksi arus kas dan jatuh tempo kewajiban. Nah, yang ada strategi manajemen risiko likuiditas. Nah, ada strategi manajemen risiko likuiditas. Kebijakan risiko likuiditas ini menetapkan batasan yang kas yang harus dimiliki perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Hal ini bertujuan untuk mencegah krisis likuiditas yang dapat mengganggu operasi dan kesehatan finansial perusahaan. Nah, ada alat dan teknik seperti proyeksi arus kas, analisis sensitivitas, dan manajemen portofolio sangat penting untuk mengevaluasi kebutuhan likuiditas. Pemanfaat teknologi juga membantu dalam pengawasan dan pengelolaan resiko secara real time. Nah,
Ada studi kasus dan contohnya. Studi kasus resiko likuiditas di pasar, salah satu contoh nyatanya itu resiko likuiditas yang terjadi pada tahun 2008 saat Lehman Brothers bangkrut. Nah, ketidakmampuan untuk menjual aset dengan cepat menyebabkan penurunan tajam dalam valuasi pasar dan memicu gelombang kejatuhan yang lebih luas. Nah, yang kedua ada tindakan perbaikan yang diterapkan. Sebagai respons, banyak lembaga keuangan menerapkan langkah-langkah seperti meningkatkan cadangan kas dan meninjau kebijakan pinjaman. Penguatan manajemen risiko yang menjadi prioritas utama untuk menghadapi kepastian pasar. Yang terakhir ada pelajaran yang dipetik dari kasus tersebut. Dari kasus tersebut pentingnya memiliki strategi likuiditas yang memadai dan pemantauan risiko secara berkelanjutan menjadi jelas. Pembelajaran lain adalah transparansi dalam laporan keuangan untuk meningkatkan kepercayaan pasar. Yang terakhir ada kesimpulan presentasi. Risiko likuiditas merupakan aspek krusial dalam manajemen risiko yang harus dikelola secara efektif dan memastikan kelangsungan operasional dan stabilitas keuangan perusahaan. Risiko ini muncul ketika perusahaan tidak memiliki cukup kas atau aset likuid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang dapat mengakibatkan gangguan operasional, menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan, bahkan hingga kebangkrutan. Nah, penyebab risiko ini sangat beragam, mulai dari ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan kewajiban, ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek, kondisi pasar yang tidak stabil, hingga kelemahan dalam manajemen arus kas dan sistem operasional internal. Untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko likuiditas, berbagai metode seperti analisis arus kas, rasio likuiditas, dan stress testing yang digunakan. Nah, selain itu, penerapan model pengukuran seperti maturity ladder dan cash flow projection sangat membantu dalam merencanakan kebutuhan likuiditas itu di masa depan. Nah, dukungan kebijakan likuiditas yang tepat serta pemanfaatan teknologi untuk pengawasan secara real time menjadi langkah penting dalam menjaga kecukupan dana, mencegah krisis likuiditas, dan menjaga kesehatan finansial perusahaan secara keseluruhan. Terima kasih, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.